Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makrojah, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 0578 28038 UP BJJ Semarang. Di sini saya akan melengkapi tugas pada mata kuliah Filsafat Ilmu, membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar adalah dasar atau tiang penyangga yang memperkuat suatu sistem. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan pondasi yang menentukan arah dan kualitas pendidikan suatu bangsa, seperti sebuah bangunan yang memerlukan tiang yang kokoh agar tetap berdiri kuat. Pendidikan juga membutuhkan landasan yang kuat agar mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Sebagai contoh, banyak bangunan bersejarah di Yogyakarta yang masih berdiri kokoh hingga saat ini karena memiliki pondasi yang kuat. Begitu pula dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan meskipun telah lahir puluhan tahun yang lalu. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi penting dalam pendidikan Indonesia hingga saat ini. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan. Prinsip pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap, berperilaku, dan beretika. Misalnya, guru yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan memberikan contoh nyata yang dapat ditiru oleh peserta didik. Prinsip kedua adalah ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mendampingi, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik untuk berkembang. Contoh, guru yang aktif mengajak peserta didik berdiskusi dan berpikir kritis akan membantu mereka menjadi lebih kreatif dan percaya diri. Prinsip ketiga adalah tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Setelah peserta didik mampu belajar dan berkembang secara mandiri, guru tetap memberikan arahan dan dukungan agar mereka dapat mencapai potensi terbaiknya. Contoh, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan proyek secara mandiri sambil tetap memberikan bimbingan dan umpan balik. Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dan membentuk pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan, namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan baru. Pertama, dalam pembelajaran daring dan penggunaan teknologi, guru dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Saat ini, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi melalui internet, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini dapat membantu proses belajar, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyalin tugas tanpa memahami materi. Oleh karena itu, guru perlu memberikan contoh penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Kedua, tantangan literasi digital. Banyak informasi yang beredar di media sosial, belum tentu benar. Disinilah prinsip ing madya mangun karso berperan. Guru harus membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, memverifikasi sumber informasi, serta membedakan fakta dan berita hoak. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menyaring informasi dengan bijak.
Ketiga, tantangan pembentukan karakter. Penggunaan gawai yang berlebihan seringkali menyebabkan menurunnya interaksi, sosial empati, dan kedisiplinan. Fenomena seperti cyberbullying, kecanduan media sosial, dan menurunnya konsentrasi belajar menjadi masalah yang semakin sering ditemukan. Dalam kondisi ini, prinsip Tuturi Handayani sangat berperan untuk membantu peserta didik tetap berkembang sebagai prinsip yang mandiri sekaligus memiliki karakter yang baik. Selain itu, peran guru juga mengalami perubahan. Jika dahulu guru menjadi sumber utama pengetahuan, kini informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Oleh karena itu, guru harus bertransformasi menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan kreativitas. Pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan solusi yang relevan untuk menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan melalui Ingarso Sung Tulodo dapat membentuk karakter peserta didik. Pendampingan melalui Ing Madyo Mangunkarso dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan dukungan melalui Tuturi Handayani dapat menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut secara seimbang, pendidikan Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Yang terpenting, teknologi harus menjadi alat yang membantu manusia, bukan mengendalikan manusia. Pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, karakter, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya adalah, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional di era digital. Dengan memadukan nilai-nilai pendidikan, karakter, dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kita dapat membentuk generasi yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.